Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Puspitasari, NIM A111201000. Sebelumnya saya di sini akan menampilkan sebuah pemaparan materi mengenai mata kuliah bahasa Bantu yang dimana yaitu terdapat 4 materi, yaitu nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Berikut pemaparan saya, selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama yaitu verba. Verba adalah sebuah kata yang menyatakan keadaan, perbuatan, atau tindakan yang dapat berubah bentuk dengan sistem pengkonjungsian dalam kalimat dan berfungsi sebagai predikator. Adapun menurut Spinoza pada tahun 2004, verba adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses, dan keadaan yang bukan merupakan sifat. Berikut beberapa fungsi verba menurut Alwi dan teman-teman pada tahun 2010. Yang pertama yaitu verba dan frasa verba sebagai predikat, yang kedua sebagai subjek, yang ketiga sebagai objek, yang keempat sebagai pelengkap, yang kelima sebagai keterangan, yang keenam sebagai atributif, yang ketujuh sebagai apositif. Nah, dari verba ini bisa saya ambil 2 contoh kalimat dari bahasa daerah, yaitu bahasa daerah saya, yaitu bahasa Jawa. Yang pertama yaitu maling iki Melayu, artinya pencuri itu lari. Dimana kata verbanya di sini yaitu kata Melayu, yang dimana artinya itu lari. Kata lari ini merupakan kata kerja dari ungkapan sebuah kalimat. Dan yang kedua yaitu lagi sinau ing kamar, artinya mereka sedang belajar di kamar. Di sini kata verbnya yaitu sinau, yang artinya sedang. Seperti penjelasan yang pertama, mengapa? Karena sinau merupakan kata verba dari sebuah kalimat yang telah saya sebutkan tadi. Berikutnya yaitu adverbia. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba atau adjektiva. Adverbia yang banyak digunakan pada teks prosedur adalah keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Berikut beberapa jenis kata keterangan atau adverbia berdasarkan perilaku semantik. Ada 8 jenis, yaitu yang pertama adverbia kualitatif, yang kedua limitatif, yang ketiga kuantitatif, yang keempat frekuentif, yang kelima kewaktuan, yang keenam kecaraan, yang ketujuh kontrastif, yang kedelapan keniscayaan. Adapun contoh dalam adverbia ini dalam bahasa Jawa bisa saya ambil dua kalimat, yaitu Dian apik ing kelas, artinya Dian memang pandai di kelas. Di sini kata adverbianya yaitu apik, yang dimana artinya memang, dan itu merupakan kalimat adverbia dalam bahasa Jawa. Dan yang kedua yaitu sekolah ketoket ditutup, artinya sekolah rupanya sedang diliburkan. Di sini kata adverbianya yaitu ketoke, yang artinya rupanya. Itu merupakan contoh kalimat dalam adverbia. Yang ketiga yaitu adjektiva. Adjektiva adalah kata yang memberikan keterangan khusus tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina dalam kalimat. Terdapat 2 jenis utama adjektiva, yaitu yang pertama adjektiva bertaraf atau adjektiva yang digunakan untuk mengungkapkan kualitas, dan adjektiva tak bertaraf atau adjektiva yang digunakan untuk mengungkapkan keanggotaan sesuatu di dalam golongan. Adapun contoh kalimat yang saya ambil menggunakan bahasa Jawa saya, yaitu yang pertama, Rizky seneng bali sekolah. Artinya, Rizky senang bisa bersekolah kembali. Di situ kalimatnya terdapat bahasa kata seneng, itu merupakan contoh adjektiva. Dan kalimat yang kedua yaitu aku sedih trip dibatalke. Artinya, aku sedih jika perjalanan dibatalkan. Di sini kalimat adjektivanya yaitu sedih. Selanjutnya yaitu nomina. Nomina adalah sebuah kata yang menyatakan nama orang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Adapun 5 ciri-ciri nomina ini, yang pertama, dapat diperluas, dapat diungkarkan, dapat menjadi subjek, objek, dan pelengkap pada kalimat, dan yang keempat, dapat mengalami reduplikasi, dan yang kelima, mengalami pemajemukan. Jenis-jenis dari nomina yaitu yang pertama, nomina berdasarkan perwakilan, yaitu nomina umum, nomina khusus. Nomina berdasarkan bentuk, ada 2 juga, yaitu nomina dasar, nomina turunan, dan nomina kolektif. Adapun contoh dalam bahasa Jawa yang telah saya ambil, yaitu mengambil 2 contoh kalimat. Yang pertama yaitu kaca digunakan kanggo ngombe, artinya gelas digunakan untuk minum. Yang dimana di sini kata nominanya yaitu kaca.
artinya gelas. Dan kalimat kedua yaitu Kinan tangan nggawe buku, yang artinya Kinan selalu membawa buku. Di sini kata nominalnya yaitu buku, yang artinya memang buku. Itulah tadi pemaparan saya. Mungkin masih banyak kurangnya, saya memohon maaf. Jika ada kurang atau kesalahannya, saya minta saran dari teman-teman dan dari dosen pembimbing saya. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya Dian Fitasari, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.